Halo semua, dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang objek 3 dimensi seperti ruang tamu beserta isinya. Hal ini juga menjadi pemenuhan dalam tugas besar proyek ujian akhir semester saya dalam mata kuliah grafika komputer. Sebelum melanjutkan, saya berterima kasih kepada Bapak Profesor Sugioto selaku dosen mata kuliah grafika komputer yang telah membimbing dan menuntun saya serta orang tua dan teman-teman yang telah mendukung saya sehingga tugas ini dapat terselesaikan dengan baik dan juga lancar. Nah, perkenalkan, nama saya Elizabeth Kalista Maeswari, biasa dipanggil Kalista dengan NPM 180709660. Lalu kita lanjut, untuk agenda kali ini, yang pertama yaitu pendahuluan, pengkodean ruang tamu, pengkodean meja sofa, pengkodean dua almari, pengkodean figura, lalu objek tersebut digabungkan semua atau penggabungan semua objek, dan terakhir adalah penutup. Pendahuluan, apa sih itu grafika komputer? Grafika komputer itu adalah bagian dari ilmu komputer yang berkaitan dengan pembuatan dan manipulasi gambar secara digital. Grafika komputer itu sendiri berfokus pada bagaimana caranya menghasilkan citra atau grafik dengan komputer dan menggunakan bahasa pemrograman tertentu. Nah, lalu apa saja tools dan bahasa yang digunakan? Untuk kali ini saya akan menggunakan tools Genie dan juga bahasanya adalah Python. Lalu kita akan melanjutkan ke pembuatan ruang tamu beserta isinya. Di sini sudah disiapkan pengkodean ruang tamu untuk kode-kodenya. Ini adalah untuk atap, lantai, dan untuk dinding. Untuk atap sendiri kita harus mendefinisikan fungsi atap dengan menggunakan load tekstur atap.jpg. Ini fungsinya untuk apa? Ini fungsinya untuk memberikan tekstur atau gambar pada objek yang ingin kita beri tekstur tertentu. Jadi kita tidak hanya dapat memberikan warna-warna saja, tetapi kita juga dapat memberikan tekstur-tekstur tertentu. Nah, lalu untuk ini merupakan titik-titik koordinat yang mewakili ini untuk X, ini untuk Y, ini untuk Z. Untuk titik X biasanya digunakan untuk panjang atau lebarnya objek tersebut. Kemudian untuk titik Y adalah tinggi atau rendahnya objek. Dan titik Z untuk mengatur ketebalan objek tersebut. Kemudian kita juga memanggil dan mendefinisikan fungsi render atap seperti ini. Nah, lalu yang fungsi atap tadi kita panggil di bagian sini. Sama seperti bagian lantai, untuk lantai sama seperti bagian atap, titik-titiknya saja yang hanya berubah. Untuk fungsinya sama dan kita hanya perlu mengganti namanya. Kemudian untuk dinding ini cukup berbeda karena ada untuk sisi bagian belakang, sisi bagian kiri, dan sisi bagian kanan. Berbeda dengan atap dan lantai yang hanya membutuhkan salah satu permukaan saja. Kalau dinding membutuhkan 3 permukaan, yaitu di bagian sisi belakang, sisi kiri, dan sisi kanan. Tapi kita juga tetap membuat fungsi render dinding sama seperti sebelumnya, ada render lantai dan render atap. Di sini untuk fungsi dinding kita panggil di bagian sini. Lalu kita juga akan membuat fungsi objek seperti ini. Kita panggil render atap, render dinding, dan render lantai bawah. Untuk render gambar dinding sendiri ini kita abaikan dulu. Nanti kita akan gunakan di akhir. Untuk akhir-akhir penjelasan objek 3 dimensi ini. Nah, titik-titik ini bukan untuk mengatur panjang, lebar, tinggi, rendah, atau ketebalannya. Ini untuk mengatur lokasi atau posisi mana sih yang ingin kita berikan objek tersebut. Oh, ada posisi di titik X-nya dengan min 8, titik Y-nya min 6, dan titik Z-nya min 14. Sama seperti dinding dan juga lantai. Nah, untuk demonya secara langsung nanti akan seperti ini. Sebelumnya kita harus menginisialisasikan untuk tampilan 3D, displaynya seperti apa,
kemudian library-nya membutuhkan library apa saja, kita harus mengimport apa. Nah, di sini saya menggunakan Pygame, jadi saya mengimport Pygame, kemudian untuk kepustakaan atau library-nya, saya mengimport OpenGL.gl dan OpenGL.glu dari PyOpenGL. Kemudian untuk inisialisasi tampilan 3 dimensinya, di sini saya mengatur ukuran layarnya menjadi 900 x 500. Kemudian untuk fungsi load texture-nya, nah ini digunakan untuk fungsi ini, load texture, lalu kita panggil gambar apa yang kita ingin berikan pada objek tersebut. Jadi kita tidak hanya menggunakan fungsi load texture lalu memanggil gambar tersebut. Jadi kita harus tetap mendefinisikan dan membuat fungsi load texture tersebut. Fungsi seperti ini, teman-teman bisa lihat juga. Kita juga harus membuat fungsi inisialisasi seperti ini. Untuk GL clear color ini untuk warna latar belakang putih. Nah, sama seperti tadi ya teman-teman, ada ruang tamu. Ruang tamu itu terdiri atap, dinding, dan juga lantai. Kemudian untuk fungsi rendernya, kita masukkan bagian ini, render atap, render lantai, dan render dinding. Nah, baik untuk objek sama juga, kita masukkan ini. Kemudian pada akhir-akhir program kita juga membuat fungsi main. Ini gunanya untuk memanggil semua objek code yang sudah kita definisikan tadi. Kita masukkan di bagian ini. Nah, tab yang dimasukkan adalah fungsi objek ini. Kita masukkan di bagian objek. Nah, coba kita jalankan. Kita bisa mengeklik execute ini. Nah, jadi seperti ini. Ini untuk dinding, sisi belakang, sisi kiri, dan sisi kanan. Ini untuk lantai, dan ini untuk atap. Seperti itu. Lalu selanjutnya, nah ini teman-teman, jadi sama seperti demo secara langsung tadi, ini untuk atap, lantai, dan juga dindingnya. Selanjutnya untuk meja dan sofa. Nah, di sini untuk meja saya bagi menjadi dua, yaitu bagian atas meja dan juga bagian kaki meja. Dengan tekstur saya buat juga sama. Untuk bagian atas meja ada bagian depan, belakang, kiri, kanan, atas, dan bawah. Kemudian untuk kaki meja juga sama, ada bagian depan, belakang, kiri, kanan, atas, dan bawah. Nah, seperti apa sih maksudnya itu? Jadi maksudnya itu seperti ini. Bentar. Jadi untuk yang untuk ruang tamu tadi kita matikan dulu ya teman-teman. Jadi kita akan mengetahui untuk mejanya itu seperti apa gitu. Kalau meja sendiri itu seperti apa, untuk sofa sendiri itu seperti apa, untuk ruang tamu sendiri itu seperti apa. Nah, di sini sofanya tetap dimatikan dulu. Kita akan mencoba untuk mejanya dulu. Yang ruang tamu kita matikan, mejanya kita hidupkan. Nah, seperti ini. Kita matikan dulu. Meja kita hidupkan. Untuk meja saja. Coba kita jalankan dulu. Nah, bagian apa yang merupakan depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah? Ini untuk
untuk ini itu adalah bagian depan. Kemudian ini juga merupakan bagian depan. Bagian atas ini, bagian kanan ini, bagian kiri ini, dan bagian belakang ini, serta bagian bawah itu bagian yang ini dan juga ini. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, untuk gambar-gambar teksturnya, teman-teman sebelum menjalankan code-nya bisa menyiapkan dulu seperti ini. Tadi saya lupa memberikan penjelasan di awal. Jadi di sini saya sudah menyiapkan beberapa tekstur untuk objek-objek yang akan kita buat nanti. Ada untuk atap, dinding, lantai bawah, figura, pegangan, lemari, meja, lantai, dan juga untuk sofa. Nah, kalau kita misalkan memakai ruang tamu, jadi kita hidupkan ruang tamunya dulu. Jadi ruang tamu dengan meja. Ini untuk ruang tamu, kita hidupkan ruang tamu, meja. Untuk sofa nanti ya, teman-teman. Nah, di sini kita hidupkan juga. Tapi untuk gambar dindingnya kita matikan dulu. Itu untuk nanti. Coba kita jalankan dulu. Nah, jadinya seperti ini ya, teman-teman. Ini tadi ruang tamunya. Dan sudah ada satu meja di bagian tengah sini. Gitu. Kita masuk ke berikutnya. Ini untuk bagian sofa. Di sini saya akan memberikan penjelasan tentang 3 sofa, yaitu di bagian sisi belakang, sisi kiri, dan sisi kanan. Nah, untuk di bagian belakang, sofanya tidak memiliki senderan, tetapi hanya untuk tempat duduk dan juga tangan sofa. Tetapi untuk bagian sisi kiri dan sisi kanan akan memiliki senderan sofa, tempat duduknya sofa, dan juga senderan tangannya sofa. Nah, di sini saya menggunakan tekstur sofa yang sudah saya siapkan tadi, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Ini untuk kaki sofa belakang ada bagian depan, belakang, kiri, kanan, atas, dan bawah dengan titik-titik yang sudah saya definisikan dan berikan di sini. Kemudian untuk tangan sofa belakang ada bagian depan, kiri, kanan, atas. Kemudian untuk sofa samping ini ada bagian depan, belakang, kiri, kanan, atas, dan juga bawah. Kemudian ini untuk tangan sofa samping ada bagian depan, belakang, kiri, kanan, atas, dan juga bawah. Dan untuk kaki sofa samping ada bagian depan, belakang, kiri, kanan. Ini untuk melanjutkan bagian kaki sofa samping tadi, kanan, atas, bawah. Dan ini untuk mejanya tadi kita sudah kita demokan ya. Untuk kaki sofa belakangnya sama seperti bagian meja, kita panggil fungsinya titik-titiknya tadi, kita panggil di bagian sini, kaki sofa samping, tangan sofa belakang, tangan sofa samping, gitu. Ini juga harus membuat fungsi satu-satu, render kaki sofa belakang, render sofa samping, render kaki sofa samping, tangan sofa belakang, dan juga tangan sofa samping. Kemudian kita masukkan ke bagian fungsi objek tadi, sama seperti bagian ruang tamu. Untuk meja seperti ini. Nah, jadi di sini kenapa kok banyak, tidak seperti bagian yang ruang tamu tadi hanya render dinding,
render lantai, render atap. Kenapa di sini ada banyak? Jadi di sini memang untuk menentukan posisinya. Untuk meja kenapa 3? Jadi di sini seperti kita lihat tadi ada meja yang tertampil di bagian layar tadi kan ada 3 objek-objek kaki, kemudian atas meja, itu kan ada 3. Untuk meja 1 ini kan bagian atas meja. Kemudian untuk meja 2 ini untuk bagian kaki meja. Kaki meja yang terlihat tadi adalah 2. Kemudian untuk meja 1 ini untuk untuk meja 1 ini untuk kaki. Jadi karena kakinya 2 ada 2 posisi. Ini untuk posisi bagian kiri, kemudian ini untuk posisi bagian kanan. Kemudian meja 2 ini untuk bagian permukaan meja tadi, bagian atas meja. Lalu untuk sisi kiri, sofa bagian sisi kiri ini itu ada tangan sofa samping. Untuk sisi kiri itu ada ini, titik-titik ini, posisinya dengan titik ini. Kaki sofa samping itu di bagian bawah, kemudian sofa samping. Nah, ini sofa samping ini maksudnya untuk senderannya sofa, kemudian tangan sofa samping. Jadi ini untuk bagian kiri, kemudian ini untuk bagian kanan. Kemudian untuk sisi kanan sama seperti bagian sisi kiri, harus memanggil 4 fungsi render. Tangan sofa samping, kaki sofa samping, tangan sofa samping. Jadi kita hanya perlu memanggil fungsi yang sama, namun untuk posisi titiknya kita buat berbeda, karena kita hanya seperti mencerminkan sebuah objek saja. Jadi kita hanya untuk bisa dapat dengan memanggil fungsi yang sama, tidak perlu membuat satu-satu untuk sofa bagian kiri 1, sofa bagian kanan juga buat lagi, tidak perlu seperti itu. Jadi kita hanya perlu memanggil fungsi yang sama, namun dibuat untuk titiknya yang berbeda. Untuk sisi belakang, kita hanya perlu memanggil 3 fungsi. Untuk tangan sofa belakang, kaki sofa belakang, dan juga tangan sofa belakang. Ini untuk bagian kiri, bagian kanan tangan, dan ini untuk bagian kakinya. Di sini saya tidak menggunakan senderan sofa. Jadi yang untuk memakai senderan sofa itu hanya bagian sisi kiri dan sisi kanan. Untuk demo secara langsungnya bisa kita lihat di bagian sini. Coba saya hidupkan dulu code-nya, jadi kita bisa lihat akan seperti apa untuk sofa-sofanya. Kita hidupkan dulu sofa bagian belakang dan sofa bagian samping, tangan dan kaki sofa juga. Kemudian bagian rendernya kita hidupkan juga. Coba kita jalankan. Oh, yang ini kita belum hidupkan. Jadi, jika kita tidak memberikan memanggil fungsi render tadi di bagian objek, kita tidak berikan di bagian fungsi objek ini, objek juga tidak akan terbentuk dan tidak akan tertampil. Coba kita jalankan. Nah,
Sudah bisa ya teman-teman. Untuk sofa, jadi akan tertampil seperti ini. Untuk yang ada senderanya bagian kiri dan bagian kanan. Untuk tangannya semua memakai tangan sofa. Nah, lalu bagian mana yang merupakan kaki sofa? Kaki sofa itu merupakan yang ini, dan juga ini. Ini untuk bagian kanan, kiri, atas, kanan, depan, belakang, bagian belakang ini, kanan, ini kiri, kanan, depan, atas, ini atas, lalu ini bagian kiri, ini bagian kanan, seperti itu. Nah, ini hanya perlu membuat satu fungsi sofa saja, jadi satunya kita pantulkan ke mau bagian sini atau ke bagian ini, itu teman-teman. Lalu selanjutnya kita mencoba untuk membuat 2 almari. Nah, hasilnya seperti ini, sama seperti yang sudah kita demokan tadi. Ada meja dan juga sofa. Begitu untuk pengkodean meja dan sofa. Lalu untuk 2 almari, kita akan membuat lemari bagian kanan dengan tekstur warna hijau dan lemari bagian kiri dengan tekstur berwarna coklat. Nah, ini untuk lemari bagian kanan sudah ada code-nya sama seperti tadi, hanya perlu mengganti titik-titiknya saja. Titik-titik X-nya mau berapa, Y-nya berapa, Z-nya untuk ketebalannya mau berapa. Nah, tapi di sini saya tidak hanya ingin satu tekstur saja di lemari itu, saya pengen 2 tekstur. Jadi saya buat bagian depan almari, bagian depan almari yang untuk pintu itu, nah saya buat teksturnya sendiri. Jadi ini untuk pintu lemari bagian kanan. Di sini saya menggunakan gambar pegangan 2. Nah, ini untuk bagian sisi kiri, karena kita asumsikan lemari itu di bagian sisi kanan, berarti pintu lemari itu ada di bagian sisi kiri. Nanti untuk lebih jelasnya kita bisa lihat demo setelah ini. Nah, lalu untuk lemari kiri sama seperti lemari kanan, saya juga ingin memberikan sebuah tekstur berbeda dengan 2 tekstur berbeda untuk bagian pintu dan juga badan almarinya sendiri. Untuk bagian pintu, saya memberikan tekstur di bagian sisi kanan dengan tekstur pegangan ini, dengan gambar ini. Tidak lupa kita harus membuat fungsi render tadi. Render lemari depan ini untuk bagian pintu-pintu lemari, kemudian lemari ini untuk badan lemari. Nah, kita juga panggil di bagian fungsi objek 2 almari tersebut. Ada untuk lemari depan, ini untuk pintu, ini untuk badan lemari, ini bagian kiri. Kemudian untuk bagian kanan ada lemari depan, kemudian juga untuk ini untuk badan almari sisi kanan, dan ini untuk pintu lemari sisi kanan. Ini untuk posisi-posisinya. Kita bisa lihat secara langsung dengan melihat pengkodeannya. Kita matikan dulu untuk ruang tamu. Untuk almari kita hidupkan. Kemudian untuk meja dan sofa kita coba matikan dulu. Almari kita hidupkan. Untuk sofanya kita matikan, meja dan sofanya. Namun untuk ruang tamunya kita coba tetap hidupkan ya teman-teman, code-nya. Ini untuk lemarinya kita hidupkan. Ini untuk code lemarinya.
Coba kita hidupkan dua almarinya. Untuk sofa dan meja kita matikan dulu. Sofa kiri, meja, ini meja dan sofa kita matikan. Coba kita jalankan. Nah, jadi bentuknya akan seperti ini. Jadi untuk sisi kanan ada tekstur hijau, sisi kiri teksturnya berwarna coklat. Nah, maksud saya dengan dua tekstur berbeda itu, ini untuk badan lemari teksturnya hanya berwarna coklat seperti ini. Lalu bagian pintu lemarinya ini tuh ada tekstur berbeda lagi. Jadi agar lemari ini juga terlihat menarik dan juga terlihat lebih jelas jika lemari itu memiliki pegangan. Jadi saya memberikan tekstur yang berbeda. Jadi tidak hanya untuk memberikan warna yang sama saja. Nah, di sini sudah terbentuk dua almari. Untuk ketinggiannya bisa diatur lewat titik-titik tadi. Dan di sini mana yang bagian depan? Bagian depan itu hanya bagian ini, depan, atas, kanan, kiri, bawah, bawah, kanan, dan juga kiri. Jadi untuk lemari bagian kiri, untuk tekstur berbeda, bagian pintunya almari itu kita taruh bagian kanan. Lalu untuk lemari kanan, untuk tekstur berbeda, bagian pintu almarinya kita taruh bagian kiri. Seperti itu. Lalu kita lanjut ke bagian yang terakhir. Nah, sama seperti yang sudah dibuat tadi, ada dua almari dengan ruang tamu seperti ini. Sudah sama ya teman-teman. Ini untuk pengkodean figura untuk yang terakhir. Nah, di sini tidak perlu banyak-banyak memberikan bagian depan, belakang, kiri, kanan, bawah, atas. Jadi di sini hanya perlu membuat salah satu fungsi atau salah satu pengkodean untuk bagian depan saja, karena akan terlihat di bagian depan saja, dan kita taruh nantinya di bagian dinding bagian belakang. Nah, di sini untuk render gambar dindingnya ada bagian CL Translate dan juga CL Rotate. Di sini rotate ini untuk memberikan posisi agar foto itu atau figura itu tidak terlihat miring atau terlihat posisinya berbalik atau bagaimana. Jadi ini untuk memutar balik figura tersebut agar terlihat sesuai semestinya. Tidak lupa kita panggil juga di bagian objek. Nah, objek di sini kita memanggilnya di bagian atas dinding, bagian render dinding. Kenapa? Karena posisinya yang akan kita taruh si gambar dindingnya itu posisinya sama seperti posisi dinding bagian belakang. Nah, kita buat sama, makanya kita buat sama seperti ini. Nah, langsung ke demo saja. Kita coba menghidupkan bagian gambar dindingnya. Untuk lemarinya coba kita matikan dulu. Kita coba matikan lemarinya. Lalu yang kita hidupkan hanya figuranya saja. Figura kita hidupkan, ruang tamu kita hidupkan, dua almari kita matikan.
figura kita hidupkan. Nah, di sini kita hidupkan, posisinya sama. Nah, untuk lemari tadi juga dibuat sama ya teman-teman, bagian pintu lemari dan juga bagian badan lemari, karena posisi yang kita inginkan, posisi objek tersebut posisinya sama gitu. Cuman yang berbeda adalah titik bagian sisi-sisinya, sisi kanan, sisi kiri, sisi belakang, dan sisi yang lainnya. Gitu, coba kita jalankan. Yang bagian atas coba kita hidupkan dulu. Sudah dimatikan, matikan. Sudah kita hidupkan, coba kita jalankan. Nah, jadinya seperti ini. Jika meja, sofa, lemari dihilangkan, figuranya akan terbentuk seperti ini. Teman-teman juga bisa mengatur untuk ukuran figura ini ingin seberapa, ataukah hanya ini kan persegi panjang, bisa juga untuk persegi saja, atau ingin hanya kurang panjang, titik-titiknya itu tinggal diatur saja seperti itu. Nah, ini hasilnya sama seperti yang sudah kita demokan secara langsung. Nah, lalu untuk penggabungan semua objeknya nanti akan seperti ini. Jadi semuanya akan kita hidupkan, coba untuk demo secara langsungnya. Di sini kita hidupkan semua. Kita hidupkan untuk melihat semua objek ada dalam satu layar yang sudah kita atur tadi. Coba kita hidupkan semua objek-objeknya. Meja, sofa. Sudah semua. Coba kita jalankan. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi untuk layar 900x500 di viewport ini, itu ini 900x500. Kemudian ini untuk penggabungan semua objek sudah terlihat ada meja dengan dua kaki, 3 sofa dengan tangan sofa di bagian kiri dan kanan, juga senderan sofa bagian sisi kiri dan sisi kanan. Untuk bagian belakang sofa tidak. Kemudian 2 almari yang memiliki 2 tekstur berbeda untuk bagian pegangan almari. Kemudian dinding, 3 dinding, bagian belakang, kiri, kanan, atap, lantai, dan juga figura. Ini untuk penggabungan semua objek, hasil akhirnya akan menjadi seperti ini, begitu teman-teman. Nah, sampai saat ini sudah selesai penjelasan saya. Akhir kata, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga dapat memberikan manfaat kepada teman-teman dan Anda semua, agar dapat lebih mengerti tentang pengkodean objek 3 dimensi seperti ruang tamu beserta isinya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau kurang jelas dalam saat saya menjelaskan pengkodean ini. Tetap jaga kesehatan selalu dan terima kasih.